Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamanapur di Salangkarang, Bamanapur di Salangkarang. Teman-teman, selamat datang di Istana Mini Pulau Banda, Maluku Tengah. Perjalanan beta di Pulau Banda kali ini ditemani sama Bro Ivan yang kurang lebih dia paham tentang banyak hal di Pulau Banda. Berikut ini teman-teman. Kantor. Oh, kantor VOC. Nah, di sampingnya itu rumahnya VOC. Oh. Kalau kakak tahu ini artinya apa? Ini dulu karena apa ya? Meriam. Perlawanan antara kekuasaan Belanda Iya. sama Inggris itu jadi Inggris ingin Menghancurkan. menghancurkan. Oh. Nah, mereka dengan kapal, kemudian tembak langsung ke arah sini. Oh. Pas. Meriam ini? Ya, ya. Oh, siap. Istana Mini didirikan oleh Belanda pada sekitar tahun 1622 dan difungsikan sebagai tempat tinggal pejabat VOC. Bangunan ini sangat mirip dengan istana negara di Bogor, namun ukurannya lebih kecil karena itu disebut sebagai Istana Mini. Gedung ini pernah digunakan Jan Pieter Sankoen yang ditugaskan kerajaan Belanda untuk mengatur dan mengurusi perdagangan di Kepulauan Banda. Istana Mini di Banda Nera ini akan ditetapkan sebagai Istana Presiden untuk Indonesia bagian timur. Yang teman-teman lihat itu adalah galian untuk dilakukan penelitian sudah berapa lama dan seberapa kuat pondasi dari Istana Mini ini. Pada saat katong berkeliling, Bro Ivan mengantarkan beta untuk melihat pada salah satu jendela kaca di bagian tengah bangunan utama Istana Mini yang menghadap ke halaman. Terdapat goresan tulisan berbahasa Prancis. Ini teman-teman bisa lihat tulisan dengan berbahasa Prancis tersebut. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia bilang begini: kapan tiba saatnya untuk kebahagiaanku? Ketika lonceng menghantam waktu, saat-saat ketika aku melihat lagi tanah airku, jiwa keluargaku yang aku cintai dan aku berkati. Tulisan kaca tersebut ditulis oleh Charles Rumpley pada tanggal 1 September tahun 1831. Charles Rumpley sendiri adalah gubernur Prancis terakhir yang ditugaskan di Pulau Banda. Menurut beberapa artikel, Charles Rumpley sendiri menulis sajak tersebut pada saat Charles Rumpley merindukan kampung halaman dan tempat asalnya juga keluarganya, dan dia menuliskan tulisan tersebut dengan menggunakan cincin berliannya yang tulisannya masih ada sampai sekarang ketika katong berkunjung ke Istana Mini di Banda Nera. Setelah Charles Rumpley menulis di jendela kaca yang ada di Istana Mini, Charles Rumpley lalu bunuh diri dengan cara menggantungkan dirinya di salah satu tiang lampu yang ada di ruangan tersebut. Halaman dari Istana Mini ini juga saat ini digunakan sebagai lapangan upacara untuk upacara yang dilaksanakan di Kecamatan Banda. Pada saat beta berkunjung ke Istana Mini, beta beruntung karena bisa melihat ada pasukan paskibraka yang sementara latihan untuk upacara kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2023. Di sebelah Istana Mini ini beta berjalan ke sebelah dan beta temui juga ada bangunan gedung VOC. Jadi teman-teman bisa lihat ini juga ada galian untuk diteliti tentang kualitas dan berapa lama fondasi yang dibuat untuk bangunan-bangunan peninggalan VOC ini. Jadi teman-teman, itu sedikit cerita sejarah dari Istana Mini Banda Nera yang sudah ada dari tahun 1622, dan tulisan yang ada di kaca Istana Mini dari Charles Rumpley yang sudah ada sejak tanggal 1 September tahun 1831. Ini bukan pertama kali beta buat video tentang keindahan dan istimewanya Pulau Banda Nera, tapi beta sudah buat video dari tahun 2016 tentang Banda Nera. Beta begitu kagum dengan
dengan pulau ini, karena selain banyak peninggalan sejarah di pulau ini juga merupakan tempat lahirnya wanita hebat yang melahirkan beta ke dunia ini juga. Terima kasih teman-teman sudah ikuti beta pung video sampai selesai. Kalau teman-teman suka dan beta pung video, bantu beta untuk follow bagi yang belum follow. Jangan lupa like, jangan lupa komen. Sukses selalu buat ketong, Tuhan memberkati.